Halo, selamat datang kembali di Unspecific History, di mana saya menjelajahi berbagai topik terkait sejarah, politik, dan budaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kejahatan terorganisir di Italia, salah satu fenomena paling menarik dan kompleks di dunia modern. Kejahatan terorganisir di Italia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dapat ditelusuri kembali hingga setidaknya abad ke-19, dan telah mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi banyak wilayah Italia, terutama di selatan. Ada 6 organisasi utama yang mirip mafia yang sangat aktif di Italia saat ini, masing-masing memiliki asal-usul, struktur, aktivitas, dan wilayahnya sendiri. Mereka adalah 'Ndrangheta dari Calabria, saat ini dianggap sebagai organisasi kriminal paling kuat di dunia, dengan pendapatan tahunan diperkirakan lebih dari 50 miliar euro. 'Ndrangheta terdiri dari ratusan klan atau keluarga yang beroperasi secara independen tetapi terhubung oleh ikatan darah dan kode etik bersama. 'Ndrangheta terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan pembunuhan. 'Ndrangheta juga telah menyusup ke banyak sektor ekonomi legal, seperti konstruksi, pertanian, pariwisata, dan pengelolaan limbah. 'Ndrangheta memiliki jangkauan global, dengan sel yang beroperasi di lebih dari 30 negara. Cosa Nostra dari Sisilia, juga dikenal sebagai mafia Sisilia atau hanya mafia. Cosa Nostra adalah kelompok kejahatan terorganisir Italia tertua dan paling terkenal, yang mulai berkembang antara 1500 dan 1800. Cosa Nostra juga terdiri dari klan atau keluarga yang bebas dikoordinasikan oleh sebuah komisi atau kupola. Cosa Nostra terutama terlibat dalam perdagangan narkoba, pemerasan, perjudian ilegal, penipuan, dan pembunuhan. Cosa Nostra juga telah menyusup ke banyak sektor ekonomi legal, seperti politik, media, perbankan, dan pekerjaan umum. Cosa Nostra memiliki kehadiran yang kuat di Amerika Utara, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Camorra yang berbasis di Campania, terutama di Napoli dan sekitarnya. Camorra adalah kelompok kejahatan terorganisir Italia paling terdesentralisasi dan terfragmentasi, yang terdiri dari lebih dari 100 klan atau geng yang sering berperan satu sama lain. Camorra terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, pemalsuan, perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Camorra juga telah menyusup ke banyak sektor ekonomi legal, seperti mode, makanan, transportasi, dan pengelolaan limbah. Camorra memiliki kehadiran yang signifikan di Eropa dan Amerika Selatan. Selain ketiga organisasi yang sudah lama berdiri ini, ada juga 3 sindikat kejahatan terorganisir lainnya yang aktif secara signifikan yang didirikan pada abad ke-20. Stida dari Sisilia, sebuah kelompok saingan untuk Cosa Nostra yang muncul pada tahun 80-an sebagai akibat dari konflik internal dalam mafia Sisilia. Stida terdiri dari kelompok-kelompok kecil atau stelo bintang yang setia kepada seorang bos atau padrino. Stida terutama terlibat dalam perdagangan narkoba, pemerasan, dan pembunuhan. Stida memiliki kehadiran yang terbatas di luar Sisilia. Sacra Corona Unita dari Apulia, juga dikenal sebagai United Sacred Crown atau hanya SCU. SCU didirikan pada tahun 70-an oleh seorang bos Camorra yang ingin memperluas pengaruhnya di Apulia. SCU terdiri dari 4 faksi atau korone, mahkota, bebas yang bersekutu di bawah seorang pemimpin atau capo. SCU terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, perdagangan manusia, dan pembunuhan. SCU juga telah menyusup ke beberapa sektor ekonomi legal, seperti minyak zaitun, anggur, dan ikan. SCU memiliki kehadiran moderat di luar Apulia, terutama di Jerman dan Albania. Società Foggiana dari Foggia, juga dikenal sebagai mafia Foggia atau hanya La Foggia. Società Foggiana didirikan pada tahun 90-an oleh mantan anggota SCU yang menginginkan lebih banyak otonomi dan kekuasaan. Società Foggiana terdiri dari beberapa klan atau sosieta, masyarakat,
yang sering berperang satu sama lain dan dengan SCO. Societal Foggiana terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, perampokan, dan pembunuhan. Societal Foggiana juga telah menyusup ke beberapa sektor ekonomi legal, seperti pertanian, transportasi, dan real estate. Societal Foggiana memiliki kehadiran yang terbatas di luar Foggia, terutama di Roma dan Milan. Barusan adalah 6 kelompok kejahatan terorganisir Italia utama yang aktif saat ini, tetapi ada juga kelompok-kelompok lain yang lebih kecil atau kurang aktif yang telah beroperasi atau masih beroperasi di Italia, seperti Banda della Magliana dari Roma, Mala del Brenta dari Veneto, Banda della Comasina dan Turatello Cru dari Milan, Basilisci dari Basilicata, Clan Casamonica dari Roma, dan Mafia Capitale dari Roma. Kejahatan terorganisir di Italia bukan hanya ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara itu, tetapi juga penghalang bagi perkembangan ekonomi dan sosialnya. Menurut laporan tahun 2009, ada 610 kota madya yang memiliki kehadiran mafia yang kuat, di mana 13 juta orang Italia tinggal dan 14,6% dari PDB Italia dihasilkan. Pendapatan mafia diperkirakan mencapai 7-9% dari PDB Italia. Ndrangheta Calabria sendiri menyumbang lebih dari 3% dari PDB negara itu. Kejahatan terorganisir di Italia juga mempengaruhi dunia lainnya, karena kelompok-kelompok mafia Italia telah menjalin hubungan dan aliansi dengan organisasi kriminal lain di seluruh dunia, seperti mafia Rusia, Triad Cina, kartel Kolombia, kartel Meksiko, mafia Albania, dan mafia Amerika. Perjuangan melawan kejahatan terorganisir di Italia adalah tantangan yang sulit dan berkelanjutan, yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi berbagai lembaga dan agensi, seperti polisi, yudikatif, pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Beberapa inisiatif dan pencapaian anti-mafia paling menonjol di Italia meliputi pembentukan Direktorat Investigasi Anti-Mafia, DIA, pada tahun 1991, sebuah agensi polisi khusus yang mengkoordinasikan penyelidikan dan operasi melawan kejahatan terorganisir. Pengesahan Undang-Undang Rognoni-Ottone pada tahun 82, yang memperkenalkan konsep asosiasi mafia dan memungkinkan penyitaan aset mafia. Pengadilan Mazzi di Palermo dari tahun 86 hingga 92, yang menghasilkan vonis terhadap 360 anggota Cosa Nostra, termasuk bos-bos besar seperti Salvatore Riina dan Michel Greco. Taman peringatan Falcone Borsellino di Capaci, tempat sebuah bom besar menewaskan hakim anti-mafia Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino pada tahun 92, bersama dengan pengawal mereka. Taman ini adalah simbol perlawanan dan ingatan melawan mafia. Gerakan Padre Pizzo di Sisilia, yang mendorong konsumen dan bisnis untuk menolak membayar uang perlindungan kepada Cosa Nostra dan melaporkan setiap upaya pemerasan. Tadi adalah beberapa contoh bagaimana Italia berusaha memerangi kejahatan terorganisir dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, karena kejahatan terorganisir di Italia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru. Saya harap Anda suka dengan video ini. Jika ya, silakan like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe di channel ini untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye, and good luck!